Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya, Pak Rizky Ananda Putra. Di sini saya akan menjelaskan, pada pertemuan ini saya akan menjelaskan lanjut mengenai prisma, di mana yang pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan mengenai kubus dan balok. Pada pertemuan kali ini lanjut ke prisma dan limas. Oke. Nah, kita langsung saja di sini. Prisma itu bentuknya seperti ini. Nah, di sini ditampilkan bahwa ada prisma segitiga, ada prisma segi 4, ada prisma segi 5, dan ada prisma segi 6. Dari keempat gambar ini, yang kalian dapat lihat dari prisma segitiga itu kenapa dikatakan prisma segitiga? Karena alasnya berbentuk segitiga. Begitu juga kenapa dikatakan prisma segi 4? Karena alasnya berbentuk segi 4. Begitu juga dengan prisma segi 5 karena alasnya berbentuk segi 5, dan prisma segi 6 karena alasnya berbentuk segi 6. Nah, misalnya begini, dikatakan prisma segitiga, terus kalian anggap yang segi 4 ini alasnya, maka itu salah ya. Yang dianggap sebagai prisma segitiga, maka yang segitiga itu yang disebut sebagai alasnya. Semoga sampai di sini bisa dipahami. Yang berikutnya, prisma segi 4 ini bisa dikatakan juga sebagai kubus jika sisi-sisinya itu memiliki panjang yang sama. Jika sisinya memiliki panjang yang berbeda, maka prisma segi 4 ini dapat dikatakan juga sebagai balok. Nah, segi 5, alasnya segi 5. Nah, di sini ada penjelasan juga sudah ada penjelasan. Nama prisma biasanya dikaitkan dengan bentuk alasnya. Jika alasnya segitiga, maka prisma itu disebut prisma segitiga. Jika alasnya berbentuk segi 5, maka prismanya namanya prisma segi 5, dan seterusnya. Kita lanjut. Nah, di sini ada unsur-unsur prisma. Yang pertama titik sudut atau titik pojok, yang kedua ada rusuk. Ingat, ini unsur-unsur prisma ada 6. Titik sudut, rusuk, sisi, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Oke, kita mulai di sini. Untuk prisma segitiga itu titik sudutnya itu ada 6, rusuknya itu ada 9, jumlah sisinya ada 5, diagonal sisinya ada 6. Begitu juga dengan prisma segi 4. Nah, untuk menentukan prisma pojok di sini, titik pojok itu bisa dengan rumus ini ya. Misalnya segi n. Kalau ini segitiga berarti n-nya 3. Untuk menentukan titik pojok berarti 2n, artinya 2 dikali n segi. Misalnya di sini 3 segitiga, berarti titik pojoknya 2 kali 3 itu 6. Untuk titik jumlah rusuk itu sama dengan 3n. Nah, misalnya di sini n-nya 3, berarti 3 dikali 3 berarti rusuknya itu 9. Nah, untuk jumlah sisi itu n plus 2. Nah, seperti itu ya. Nah, ingat ini n plus 2. Nah, sedangkan di sini untuk diagonal sisi itu n dikali dengan n min 1. Misalnya di sini n-nya 3. 3 dikali 3 kurang 1 itu 2. Berarti 3 kurang 2. Nah, seperti itu ya. Nah, lihat segi 4. Segi 4 jika tidak ada angka-angka ini, kalian bisa menentukan sendiri dengan rumus yang ada. 2 kali 4 itu 8, 3 kali 4 itu 12, 4 tambah 2 itu 6, 4 kali 3 itu 12. Artinya di sini n dikali n min 1, angkanya dikali dengan adiknya. Adiknya 4 itu 3, maka 4 dikali 3. Adiknya 3 itu 2, maka 3 kali 2 itu 6.
Ini adiknya 4 itu 3, berarti 4 kali 3 itu 12, berarti di sini juga begitu. Adiknya 5 itu 4, berarti 5 kali 4 itu 20. Jadi mudah ya. Oke, saya harap ini bisa dipahami dan saya lanjutkan. Nah, misalnya di sini contoh 1, pada prisma segi 5 EFGHI CKLMN. Yang pertama, titik sudut ada 2. Ada 10 buah, yaitu ini tinggal dikali 2 kan. Kalau titik sudut ingat 2n kalau titik sudut. Kalau di sini segi 5 berarti 2 kali 5 berarti 10. Ini ada titik sudut bagian bawah EFGHI, di atas juga CKLMN. Jadi tinggal dihitung titik sudutnya. Rusuknya ada 15 buah. Karena ingat rumusnya tadi, kalau untuk menentukan rusuk dari segi n itu sama dengan 3n, berarti 3 kali 5 itu 15. Nah, di sini ada rusuknya. Terus yang berikutnya ada sisinya 7 buah, n plus 2, 5 tambah 2 itu 7, dan diagonal sisinya itu 20 buah. Artinya 5 dikalikan dengan adiknya, berarti 5 dikalikan dengan 4 itu 20. Nah, ini sudah ada keterangan, bisa dibaca sendiri dan dilihat pada gambar. Jangan lupa juga dicatat di buku. Yang berikutnya, nah ini untuk rumusnya. Catatan, pada prisma segi n, banyaknya titik sudut atau titik pojok itu 2 kali n. Banyaknya rusuk itu bisa dicari dengan 3 kali n. Banyaknya sisi itu bisa dicari dengan n plus 2. Banyaknya diagonal sisi itu bisa dicari dengan misalnya segi 5, berarti 5 dikalikan dengan adiknya atau n plus kurang 1. Ingat adiknya itu kan ada banyak, adiknya 5, ada 4, 3, 2, 1. Yang dimaksud adiknya itu adik satu tingkatnya, karena di sini n-1. Misalnya adiknya 5 dikalikan dengan 4, adiknya 7 dikalikan dengan 6. Adiknya 10 dikalikan dengan 9. Seperti itu ya. Nah, di sini ada contoh. Kita langsung masuk ke contoh 2. Gunakan rumus di atas untuk menentukan banyak titik sudut, banyak rusuk, banyak sisi, dan banyak diagonal sisi pada segi 15. Baik, di sini kita jawab ya. Untuk segi 15. Segi 15. Berarti di sini diketahui berarti n-nya itu sama dengan 15. Untuk titik sudut, yang pertama 1 titik sudut, titik ini ya. Yang pertama banyak titik sudut dulu. Titik sudut itu kan bisa kita cari dengan 2n. Berarti di sini n-nya 15, berarti 2 dikali dengan 15. 2 kali 15 itu 30. Berarti banyak titik sudut pada prisma segi 15 adalah 30. Yang berikutnya banyaknya rusuk. Banyaknya rusuk, banyak rusuk itu bisa kita cari dengan rumus 3n. Artinya 3 karena n-nya di sini 15 karena segi 15, maka 3 kali 15. Nah, 3 kali 15 itu adalah 45. Nah, yang berikutnya ada banyak sisi. Nomor 3 itu, yang ketiga itu banyak sisi. Banyak sisi. Nah, banyak sisi sini bisa kita peroleh dari n plus 2. Karena di sini n-nya 15 karena segi 15, maka 15 ditambah 2. 15 tambah 2 berarti banyaknya sisi itu ada 17. Nah, yang berikutnya banyaknya diagonal sisi. Nah, di sini banyaknya diagonal sisi itu bisa kita ketahui banyak diagonal sisi. Diagonal sisi itu bisa kita cari dengan n dikali n-1. Artinya di sini n-nya itu 15. Kita kalikan dengan adiknya. Adiknya 15 itu adalah 14. Maka di sini 15 dikali 14 itu sama dengan 210. Nah, 210. Oke, sampai di sini semoga bisa dipahami. Kita lanjut. Kalau kita susun rapi maka akan seperti ini ya.
30, 45, 17, 210. Oke, kita lanjut. Nah, contoh lagi, suatu prisma segi N memiliki banyak rusuk 51 buah. Yang pertama, tentukan N-nya, berarti ini maksudnya segi berapa ini yang memiliki rusuk 51 buah. Nah, yang pertama, kalau kita yang bagian A, jika kita ketahui rusuk, ini kan yang diketahui dulu ya, diketahui segi N rusuknya 51 buah, rusuk 51 buah, berarti yang ditanyakan N, prisma segi berapa dia, maka di sini kita bisa tentukan N dari rusuk itu sama dengan 51. Sedangkan untuk menentukan rusuk dari prisma segi N itu sama dengan 3 kali N sama dengan 51. Berarti N-nya ini kita bisa peroleh dari 51 bagi 3. Nah, sekarang 51 kalau kita bagi dengan 3 itu hasilnya adalah 17. Maka kita peroleh di sini N-nya itu adalah 17. Maka jawabannya adalah prisma ini merupakan prisma segi 17. Nah, sekarang bagian B kita akan menentukan banyak titik sudutnya. Nah, banyak titik sudutnya di sini tinggal dikali 2. Titik sudut itu bisa kita cari dengan 2N. Nah, 2N ya. Nah, di sini N-nya itu adalah 17, berarti 2 kali 17. Nah, 2 kali 17 itu adalah 34. Maka banyak titik sudut untuk prisma segi 17 adalah 34 titik sudut. Nah, yang berikutnya diagonal, banyak sisinya dulu. Banyak sisinya itu berapa? Berarti banyak sisi bisa kita cari dengan, di sini untuk banyak sisi kita bisa oke, kita lanjut dengan C. Banyak sisi itu bisa kita cari dengan N plus 2. Nah, di sini N-nya itu adalah 17 karena prisma segi 17. 17 plus 2 sama dengan 19. Ya, kita sudah menemukan banyak sisi dari prisma segi 17 adalah 19 sisi. Nah, yang berikutnya D. D itu diagonal sisi. Diagonal sisi itu bisa kita cari dengan N dikali dengan adiknya, yaitu N-1. Nah, di sini N-nya itu adalah 17 dikali dengan adiknya 17 itu adalah 16. Nah, di sini 17 dikali dengan 16 itu hasilnya adalah 272. Maka banyak diagonal sisi untuk segi 17 adalah 272. Oke, jika kita susun rapi maka jawabannya seperti ini. Oke, banyak rusuknya 51 berarti N-nya 17, segi 17, banyak titik sudutnya 34 dan banyak sisinya 19, banyak diagonal sisi itu 272. Oke, kita lanjut untuk yang berikutnya. Di sini Pak Guru kasih contoh, misalnya banyaknya segi 9. Diketahui prisma segi 9 diketahui sebuah prisma segi 9, maka tentukan yang pertama A, banyak titik sudut, maka untuk menentukan banyak titik sudut kita langsung saja menjawab di sini banyak titik sudut itu kita bisa gunakan 2N, berarti banyak titik sudut itu sama dengan 2N sama dengan 2 dikali dengan berapa?
Karena di sini segi 9, maka 2 dikali dengan 9, maka banyak titik sudutnya adalah 18. Nah, yang berikutnya, kalau disuruh tentukan banyak diagonal sisi. Kalau disuruh kita untuk menentukan banyak diagonal sisi, maka jawab berarti N dikali dengan adiknya N, yaitu N-1. Berarti di sini kan segi 9, berarti N-nya 9 dikali dengan adiknya 9 itu 8. Berarti banyaknya diagonal sisi itu adalah 72 diagonal sisi untuk prisma segi 9. Nah, kalau disuruh kita untuk menentukan misalnya banyak sisi itu kan bisa kita tentukan dengan N+2. Karena di sini prisma segi 9, berarti N-nya 9, berarti 9 ditambah dengan 2 sama dengan 11. Berarti banyak sisi pada prisma segi 9 adalah 11 sisi. Nah, yang berikutnya apalagi yang belum kita cari? Ada 4 kan? Banyak sisi, diagonal sisi, rusuk. Banyak rusuk lagi. Banyak rusuk itu bisa kita tentukan dengan 3N. Karena N di sini 9, karena prisma segi 9, maka 3 dikali dengan 9. Nah, berarti banyak rusuknya adalah 27 rusuk. Oke, sampai di sini semoga bisa dipahami. Kita lanjut untuk volume prisma. Ingat, volume prisma kita perhatikan ini prisma segi 4. Kenapa dikatakan prisma segi 4? Karena alasnya berbentuk segi 4. Nah, di sini semuanya sisinya berbentuk segi 4 ya. Bisa dikatakan kubus jika semua sisinya ini memiliki panjang yang sama, tapi dikatakan balok ketika panjangnya berbeda. Oke, kita langsung untuk menentukan volume prisma. Ini berlaku untuk semua ya. Volume prisma, semua prisma. Volume prisma itu prisma segi N. Untuk menentukan luas volume prisma segi N, berarti luas alas segi N. Kalau alasnya segitiga, berarti luas alas segitiga. Berarti luas segitiga atau luas alas di sini saya kurungin segi N. Berarti kalau alasnya berbentuk segitiga, berarti gunakan rumus luas segitiga. Misalnya kalau alasnya berbentuk segi 4 seperti ini, berarti gunakan rumus untuk mencari luas segi 4. Luas segi 4 kan panjang kali lebar. Kalau luas segitiga itu setengah kali alas kali tinggi. Nah, segi 4 itu banyak macamnya, ada trapesium, ada jajar genjang, ada bela ketupat dan sebagainya, layang-layang. Nah, itu semua segi 4, tergantung bunyi soalnya nanti. Kalau soalnya dia minta alasnya berbentuk layang-layang, berarti alasnya ini tetap segi 4, tapi segi 4 yang jenis layang-layang. Karena segi 4 ini banyak jenisnya. Oke, luas alas dikali dengan tinggi prisma. Tinggi prisma. Oke, luas alas dikali dengan tinggi prisma. Ini untuk semua jenis prisma. Prisma segitiga, prisma segi 4, semuanya berlaku ini. Luas alas dikali dengan tinggi. Oke, kita lanjut. Nah, ini volume sama dengan luas alas dikali dengan tinggi. Nah, ini luas alas prisma dikali dengan T. Oke, pada prisma, luas alas tergantung pada jenis prisma itu. Luas alas sama dengan luas tutupnya. Karena di sini prisma itu alasnya itu sama dengan tutupnya. Oke, kita lanjut. Nah, luas alas prisma. Nah, di sini tertampang bahwa prisma alasnya berbentuk segi 6. Kita langsung saja di sini. Sebagaimana sudah diketahui, alas prisma tergantung pada jenis prisma itu. Misalkan pada prisma segi 6 yang tertampang ini, maka alasnya harus digunakan alas segi 6.
Maka di sini untuk menentukan luas alas segi 6, maksudnya di sini luas segi 6 itu dapat ditentukan dengan rumus ini nih. L sama dengan 3/2 dikali dengan S. Maksudnya S itu apa? S itu panjang sisinya yang ini. Ini sisi segi 6 beraturan ya. Segi 6 beraturan. Jadi S-nya itu ini. Misalnya panjang S-nya itu 4. Maka di sini S-nya harus diganti dengan 4. Berarti 3/2 dikali dengan 4 pangkat 2 akar 3. Misalnya diketahui 4. Contoh panjang sisi segi 6-nya 4. Maka luasnya sama dengan 3/2 kali 4 kuadrat akar 3. Kenapa 4 kuadrat? Karena panjang sisinya itu kan 4. Maka di sini 3/2 dikali dengan 16 akar 2 akar 3, maaf ya, bukan akar 2 di sini, akar 3. Nah, sehingga kita peroleh bahwa 3/2 kali 16 itu bisa dicari dengan 16 bagi 2 itu kan 8. 8 dikali 3 itu sama dengan 24. Berarti luasnya adalah 24. Tergantung satuannya. Misalnya di sini satuannya cm, berarti di sini cm. Karena kita berbicara luas, ingat satuan luas itu harus pangkatnya 2. Kalau luas, semua pangkat dari satuannya harus 2, artinya 24 akar 3 cm persegi. Kalau volume berarti pangkat satuannya itu pangkat 3. Bagaimana kalau di sini meter? Ya, berarti di sini juga harus satuannya meter. Berarti meter persegi, seperti itu. Kalau volumenya berarti volume meter kubik, harus diganti pangkatnya kalau kita menghitung volume, karena pangkat dari volume, satuan dari volume itu adalah 3. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang luas segi 6 itu di sini 3/2 S kuadrat akar 3. Rumus luas segitiga itu setengah kali alas kali tinggi atau alas kali tinggi bagi 2, atau bisa juga dicari dengan ini. Nah, di sini K-nya itu adalah S1 ditambah dengan S2 ditambah dengan S3. Tapi kalau di sini sudah pakai setengah K, berarti tidak perlu dicari, langsung gunakan rumus ini. Ini rumus untuk segitiga. Tentukan luas segitiga jika yang diketahui adalah ketiga sisi, panjang dari ketiga sisi. Oke, di sini. Nah, contoh 1. Perhatikan prisma ABC DEF di kanan ini, yang ini. Ini alasnya berbentuk segitiga. Segitiga apa? Segitiga siku-siku. Nah, hitunglah volume prisma itu. Jadi luas alas kali tinggi. Ingat, karena segitiga siku-siku berarti alasnya 6, tingginya 8. Berarti 8 kali 6/2. Berarti luas alasnya itu 24 cm persegi. Karena di sini kita mau mencari volume, berarti 24 cm karena luas alasnya 24 dikali dengan 15. Kenapa 15? Karena tinggi dari prisma ini adalah 15 cm. Ingat, rumus dari volume adalah luas alas kali tinggi. Maka luas alasnya 24 cm persegi dikali dengan tingginya 15 cm. Sehingga diperoleh volumenya adalah 360 cm pangkat 3. Jika kita lupa menulis satuannya di atas, ingat pada hasilnya di bawah, karena berbicara tentang volume, satuan dari volume itu harus pangkatnya 3. Oke, sudah saya jelaskan di video menit sebelumnya. Oke, contoh yang kedua. Pada prisma segi 5 EFGHI JKLMN, di bawah ini alasnya EFGHI merupakan segi 5 beraturan dengan panjang sisi 8 cm. Tinggi prisma sama dengan 14 cm. Jika titik O adalah titik pusat alas dan OP sama dengan 5,5 cm yang ini, tentukan volume prisma tersebut. Nah, di sini diketahui sisi segi 5 EFGHI adalah 8 cm yang ini. IE 8 ini segi 5 beraturan ya. Jadi semua panjang rusuknya itu
rusuk alas, maksudnya yang alasnya dengan tutupnya itu 8, kecuali tingginya itu 14. Tinggi prisma 14, dan OP, maksudnya O itu adalah titik pusat dan P itu adalah garis tinggi. Garis tinggi OP ini garis tinggi yang memiliki panjang 5,5 cm. Yang ditanya adalah volume. Jadi volumenya itu luas alas kali tinggi. Nah, di sini 5 kali luas segitiga EFO. Nah, diketahui, ingat bahwa untuk luas segi 5 ini dia memiliki 5 segitiga yang kongruen. Kalau segi 4 itu memiliki 2 segitiga yang kongruen, segi 5 itu memiliki 5 segitiga yang kongruen. Kalau kita lihat di titik pusatnya, kalau segi 4 kan tinggal kita bagi 2, tidak repot. Kalau segi 4 bisa kita bagi 4, mau bagi dan berapapun. Kalau segi 5 ini 5 segitiga yang kongruen. Kalau segi 6 segitiga sama sisi yang kongruen. Kalau segi 5 ini setengah kali alas kali tinggi, itu kita kali lagi dengan 5. Perhatikan, 5 kali luas segitiga EFO. Ini segitiga yang dimaksud. Berarti kita cari luas dari EFO adalah setengah kali alas kali tinggi, atau 8 itu alasnya kali 5,5 itu tingginya, kita bagi dengan 2. Dan hasilnya adalah 22. Maka 22, ini luas satu segitiga adalah 22 cm persegi. Maka di sini juga 22 cm persegi, di sini juga 22 cm persegi karena dia kongruen. Ingat, kongruen itu memiliki luas yang sama juga ya, persegi. Nah, kalau kita jumlahkan semua 22 tambah 22 tambah 22 itu sama dengan 5 kali 22 dikali dengan tingginya itu 14. Maka 5 kali 22 itu 110 dikali dengan tingginya itu 14. Berarti kita peroleh volumenya adalah 1540. Satuannya ini adalah cm. Karena kita berbicara volume, satuannya pangkatnya 3. Nah, seperti itu ya. Oh, ini salah ya, bukan pangkat 2 tapi pangkat 3. Salah ketik. Jadi volume prisma EFGHI JKLMN sama dengan 1540 cm3. Oke, kita lanjut untuk yang nomor berikutnya. Contoh nomor 3. Pada prisma ABCD EFGHI JKL di bawah ini alasnya adalah segi 6 beraturan. Ingat, segi 6 beraturan dengan sisi 12 cm. Ingat, sisinya nih AB 12 cm, ini 12 cm, 12, semuanya 12 untuk panjang sisi alasnya. Nah, jika tinggi prisma 20 cm, tentukanlah luas alasnya, dan yang bagian B itu volumenya. Luas alas tadi, ingat rumusnya yang ini, karena sisinya 12 kita ganti dan 12 kuadrat, maka kita ganti 12 kuadrat itu sama dengan 3/2 dikali dengan 144 akar 3. Nah, 144 dibagi dengan 2 itu 72. 72 dikali dengan 3 itu 216. Diikuti dengan ekornya itu akar 3. Jadi luas alasnya adalah 216 akar 3 cm persegi. Sedangkan untuk B, volumenya, luas alasnya. Oke, volume untuk volume prisma segi 6 ini adalah luas alas kali tinggi. Alasnya kan 216 akar 3. Kita kali dengan tingginya itu yaitu 20 cm. Jadi di sini 216 akar 3 dikali dengan 20, maka diperoleh volumenya 4320 akar 3 cm. Ingat, volume satuannya pangkat 3. Jadi volume prisma segi 6 adalah 4320 akar 3 cm3 dengan panjang sisi alasnya itu 12 cm. Oke, kita lanjut. Luas sisi prisma. Nah, ini ada jaring-jaring. Nah, di sini misalnya prisma segi 5. Prisma segi 5 beraturan
Berarti luas ini, misalnya luas ini area ini sama, ini juga sama, dan sama. Berarti 5 kali luas sisi dikali tinggi dikali dengan luas alas, itu untuk volume segi 5. Namun karena di sini berbicara tentang luas permukaan prisma, maka luas yang ini kita jumlahkan luas yang B ini sama dengan B. Berarti 2B ditambah dengan 5A. Kalau kita simbolkan seperti ini untuk menentukan luas sisinya. Berarti 5 kali 4 kali 7. Kenapa 4 kali 7? Karena di sini kita baca lagi pada gambar di kiri adalah prisma segi 5 dan jaring-jaringnya. Alas dan tutup prisma itu adalah segi 5 beraturan. Ingat, beraturan berarti semua S-nya sama. Dan di sini alas dan tutup 2 buah, ini alas dan tutup. Misalkan sisinya ini 4, S-nya ini 4 dan T-nya ini adalah 7. Di sini 7. Karena berbentuk segi 4, maka di sini 4 kali 7 itu luas yang A-nya ini. Berarti ini A sama dengan luas sisi tegak. Itu 5, karena ada 5 segi 4 di sini yang sama, berarti 5 kali 4 kali 7, berarti 5 kali 28. Karena di sini satu sini 4 kali 7 ini A-nya ini 28. 28, di sini juga 28. Berarti luas area atau luas wilayah yang 28 ini kita bisa cari dengan 28 tambah 28 tambah 28 tambah 28 tambah 28 atau 5 kali 28 begitu. Nah, 5 kali 28 ini sama dengan 140. Jangan lupa satuannya adalah cm persegi. Ingat, berarti yang harus kita ketahui lagi ini B-nya berapa. B-nya kita belum ketahui, jadi kita harus cari B. Nah, B-nya di sini ingat segi 5 ya. Segi 5 berarti kita harus cari alasnya segi 5. Alasnya segi 5. Karena di sini berapakah luas semua sisi tegaknya? Karena ditanya sisi tegaknya berarti kita hanya berbicara tentang segi 4. Ingat, semua prisma bidang sisi tegaknya itu berbentuk persegi panjang ataupun bisa persegi. Ingat, dia selalu segi 4. Sisinya prisma itu selalu segi 4. Beda sama 5. Sebentar saya akan jelaskan 5. Saya ulangi sekali lagi bahwa bentuk sisi dari prisma itu selalu segi 4. Kalau alasnya tergantung nama prisma segi apa. Kalau segi 5 berarti alas dan tutupnya berbentuk segi 5. Namun semua prisma sisinya, sisi tegaknya itu berbentuk segi 4. Terima kasih. Kita lanjut. Contoh gambar 1. Sebuah prisma segi 3 dan jaring-jaringnya. Yang ini bagian A. Sebuah prisma segi 6 dan jaring-jaringnya. Ini yang segi B. Yang soal B, bukan segi B, maaf. Di sini perhatikan, kalau segi 3, ingat kalau segi 6 ini, kalau dia segi 6 beraturan berarti luas areanya ini sama. A-nya ini sama. Sisi tegaknya sama. Berbeda dengan segi 3. Kalau segi 3 alasnya ini bisa saja dia siku-siku di sini. Kalau dia segitiga siku-siku berarti di sini untuk segi 4 yang ini belum tentu sama dengan yang ini, belum tentu sama dengan segi 4 yang ini. Belum tentu. Karena panjangnya ini berbeda. Kalau segitiga sama sisi baru dia, kalau yang alasnya ini berbentuk segitiga sama sisi, maka A sama dengan B sama dengan C. Kalau dia bukan segitiga sama sisi, maka A tidak sama dengan luas B, tidak sama dengan luas C. Tapi untuk bagian B ini
kalau dia segi 6 beraturan, berarti semua sisi tegaknya itu memiliki luas yang sama. Tinggal di sini, kalau luas permukaan seluruhnya tinggal ditambah dengan 2B. Berarti 6A ditambah dengan 2B. Ingat, A dan B ini menyatakan luas permukaan. Oke, kita lanjut. Nah, contoh 2. Perhatikan prisma ABC DEF di kanan ini. Nah, ini prisma segitiga. Jika AB-nya 10 cm, BC-nya 8 cm, AC-nya 6 cm, dan AD sama dengan 7 cm. Ingat, AD ini adalah tingginya. Sudut ACB itu 90 derajat. Hitunglah luas seluruh sisinya. Kita perhatikan dulu segitiga ini, prisma segitiga ini. Alasnya ini berbentuk segitiga siku-siku. Luasnya tinggal alas kali tinggi. Ingat, kalau siku-siku tidak perlu lihat yang sisi miringnya, lihat yang sisi tegaknya. Sisi tegaknya itu ada 6 cm, 8 cm. Berarti untuk mencari luas alasnya, setengah kali 6 kali 8. Nah, di sini 2 kali luas alas karena yang disuruh adalah luas seluruh sisinya. Kalau luas seluruh sisinya, bagian atas dan bagian bawah itu kan sama luasnya. Berarti 2 kali luas alas. Karena luas alas dan atapnya itu sama. 2 kali setengah kali alas kali tinggi, itu artinya di sini 2 kali luas alasnya ini setengah kali 6 kali 8 itu 24. 2 kali 24 itu 48. Luas sisi tegaknya, nah ini yang berbeda. 10 kali 7 karena yang ini luas untuk ABED. Ini ABED. Ditambah dengan 6 kali 7 yang segi 4 yang ini, dan luas BCFE itu segi 4 yang ini. Nah, sehingga diperoleh 10 kali 7 itu 70, ditambah dengan 6 kali 7 itu 42, dan ditambah dengan 8 kali 7 itu 56. Ketika kita jumlahkan seluruhnya, menghasilkan di sini 48 tambah 70 ditambah dengan 42 tambah 56 itu 216. Jadi luas seluruh prisma itu adalah 216 ya, bukan 210. Kita bisa tahu di sini karena di sini 6 tambah 2 aja 8, 8 tambah 8 aja sudah 16, berarti akhirannya 6. Oke, catatan tentang luas sisi tegak. Jadi jumlah dari sisi alasnya kita jumlahkan saja di sini. Jumlah 6 tambah 8 tambah 10 itu kita tinggal kalikan dengan 7. Biar lebih mudah. Keliling alas dikali tinggi untuk luas sisi tegak. Jadi gampang sekali untuk menentukan luas sisi tegak ya. Keliling alas dikali dengan tinggi. Kelilingnya kita tinggal jumlahkan saja panjang dari masing-masing sisi dari alasnya. Oke, kita lanjut. Kesimpulan. Luas sisi tegak prisma. Luas sisi tegak itu keliling alas kali tinggi. Kalau luas sisi prisma berarti 2 kali luas alas ditambah dengan luas tegak. Berarti L luas sama dengan 2 kali luas alas ditambah dengan keliling alas dikali dengan tinggi. Ini sudah ada keterangannya. Kita lanjut di sini. Contoh lagi di sini. Pada prisma di kiri diketahui luas sisi tegak sama dengan 756 cm persegi. Ingat, sisi tegaknya saja yang diketahui. Tentukan nilai T dan B luas seluruh sisinya, C volume prisma itu. Nah, sebelum kita mengarah ke slide yang berikutnya, kita bisa menjawab di sini. Untuk saya jelaskan sedikit. Jadi ingat, yang diketahui adalah luas sisi tegaknya. Sisi tegaknya, luas sisi tegak itu sama dengan keliling alas dikali dengan tinggi. Nah, di sini keliling alasnya ini adalah 13 tambah 14 tambah 15.
13 tambah 14 tambah 15 baru dikali dengan tinggi. Nah, sekarang kita tinggal mencari hasil dari 13 tambah 14 itu kan 27. Sekarang 27 ditambah dengan 15, maka kita peroleh hasilnya adalah 42. 42 kali T-nya ini kan belum kita ketahui, tapi luas sisi tegaknya kita sudah ketahui, yaitu 756. Di sini juga 756. Maka untuk mengetahui T 756 per 42, maka kita peroleh nilai T 756 kita bagi dengan 42, hasilnya adalah 18. Maka T-nya di sini adalah 18. Bagaimana dengan luas seluruh sisinya? Luas seluruh sisinya, luas seluruh permukaan, luas permukaan. Jadi luas alas, ingat, ditambah dengan keliling alas dikali dengan tinggi. Nah, sekarang luas alasnya itu kan kita bisa cari dengan rumus yang tadi pakai akar itu. Nah, penjelasannya ada di sini. Ya, di sini bisa cari menggunakan rumusnya, menggunakan akar ini. Nah, karena kelilingnya 42, maka setengah dari kelilingnya itu 21. 21 dikali 21 kurang 13. S1, S2, S3 ini menyatakan panjang dari ketiga sisi alas. Nah, di sini 21 kurang 13. Nah, bisa dicari dengan ini ya. Nah, setelah itu untuk C, volume, luas alas kali tinggi, karena luas alasnya tadi sudah 84, di sini 84 cm persegi, dikali dengan tingginya itu 18 cm, yang ini yang kita sudah cari tadi. Maka hasilnya adalah volume dari prisma segitiga ini adalah 1512 cm kubik. Oke, sampai di sini dulu. Semoga bisa dipahami. Untuk contoh 4 bisa dilihat sendiri. Gambar di kiri adalah prisma segi 7, alasnya merupakan segi 7 beraturan. Nah, dengan panjang sisi 10 desimeter dan titik O pusat alas yang di tengah ini. Nah, tinggi prisma itu adalah 16 desimeter. Dan di sini desimeter ya. Ini desimeter, salahnya. Ini desimeter karena ini juga desimeter. Oke. Dan tinggi prisma itu adalah 16 desimeter. Hitunglah luas alas. Kalau luas alas ini kan dia prisma segi 7, di mana ada 7 segitiga yang terbentuk dan kongruen. Berarti luas ini dikali dengan 7. Berarti luas alasnya dikali dengan 7. 7 dikali dengan setengah kali alas kali tinggi. Nah, seperti itu ya. Maka di sini nah, seperti ini. 7 dikali dengan setengah kali alas kali tinggi. Kita peroleh 7 kali 52 sama dengan 364 desimeter persegi. Nah, ini sudah ada. Dan B-nya juga luas ST. Nah, luas sisi tegak yang ini. Luas sisi tegaknya berarti 7 dikali dengan, nah ini 10 kali 16. Ini salah kurungnya di sini karena panjang kali lebarnya di sini. 7 dikali, ini salah ya. 7 dikali panjang kali lebar 10 kali 16. Berarti di sini 7, memang hasilnya sama, tapi 7 dikali dengan dalam kurung 160. Nah, 7 dikali dengan 160 itu sama dengan 1120. Berarti luas sisi tegaknya adalah 1120 desimeter persegi. Untuk bagian C, kita di luas seluruh permukaan prisma. Maka 2 kali luas alas ditambah dengan luas sisi tegak. Ingat, luas sisi tegaknya sudah, dan luas alasnya 2 dikali 364. Jadi 728 ditambah dengan 1120 itu sama dengan 1848.
maka luas seluruh sisinya adalah 1848 desimeter persegi. Oke, di sini kita lanjut lagi. Nah, kita sudah masuk di limas. Limas. Jadi jenis-jenis limas dan unsur-unsurnya. Nah, di sini ada limas segitiga yang alasnya berbentuk segitiga. Ada limas segi 4, ada limas segi 5, ada limas segi 6. Nah, di sini masing-masing alasnya itu yang misalnya limas segitiga, berarti alasnya berbentuk segitiga. Jadi nama limasnya tergantung alasnya. Jadi kalau alasnya segi 4, dia namanya limas segi 4. Kalau alasnya segi 5, namanya limas segi 5. Terus perbedaannya dengan prisma, kalau prisma antara alas dengan tutupnya selalu sama. Tetapi kalau limas, alasnya dan dia tidak ada tutup, tapi di mana tutupnya sisi tegaknya itu bertemu di satu titik puncak. Nah, dan pada sisi tegak prisma membentuk segi 4, tapi pada sisi tegak limas itu membentuk segitiga. Coba perhatikan di limas ini, sisi tegaknya ini bentuknya segitiga. Oke. Nah, unsur-unsur limas, untuk setiap limas banyak unsur-unsurnya dapat dihitung dengan rumus yang ini. Yang pertama, banyak titik sudut limas segi n, itu n plus 1 titik sudutnya. Plus satunya ini karena satunya terletak pada ujung atas atau puncak. Nah, banyak rusuk limas segi n itu sama dengan 2 kali n, yaitu rusuk alas ditambah dengan rusuk tegaknya. Yang ketiga, banyak sisi limas segi n itu sama dengan 1 plus n, dimana n nya itu sisi tegaknya dan satunya itu sisi alasnya, jadi 1 plus n. Nah, di sini limas segi n terdiri dari alas 1 buah bangun datar segi n dan sisi tegak n buah, semua berbentuk segitiga. Nah, contohnya di sini nomor 1, limas segitiga itu titik sudutnya 4 ditambah dengan titik puncak, rusuknya itu ada 6 buah, itu 2n, dan di sini sisinya 4 buah, di mana sisi tegaknya 3 ditambah 1 dengan sisi alas. Berarti di sini untuk titik sudut segi 4 itu ada 5 buah, kalau segi 5 ada 6, kalau segi 6 ada 7, kalau segi 10 ada 11, kalau segi 25 ada 26. Nah, untuk rusuk dia 2n. Kalau dia 4 itu 4 kali 2 itu 8, kalau 5 itu 5 kali 2 10, kalau 6 kali 2 itu 12, kalau 10 kali 2 itu 20, kalau 25 kali 2 itu 50. Oke. Kalau banyaknya sisi itu tinggal ditambah dengan 1. Karena ditambah dengan alas, berarti 4 tambah 1 itu 5, tambah 1 itu 6, 6 tambah 1 7, 10 tambah 1 itu 11, 11 tambah 1 itu 25 tambah 1 itu 26. Nah, perhatikan untuk titik sudut itu sama dengan banyak sisi. Perhatikan, banyak titik sudut itu sama dengan banyak sisi 5 segi n. Maka ini untuk titik sudut dengan banyaknya sisi itu sama. Yang berikutnya kita masuk di volume prisma. Volume limas, maaf di sini salah ketik ya. Volume limas. Di sini kubus dan limas segi 4. Ada berapa buah yang terbentuk setelah semua gambar diagonal kubus digambarkan? Maksudnya di sini diagonal ruang ya, diagonal ruang. Jadi di sini diagonal ruang pada kubus itu ada 4. Jadi yang terbentuk itu ada 6 buah. Di sini sudah terjawab, limas yang terbentuk ada 6 buah. Perhatikan, limas kita katakanlah ini A, B, ini kubus ABC, ABCD, E, F, G, H. Oke. Di sini yang terbentuk, limas yang terbentuk, yang pertama katakanlah di sini titik P-nya dia. Maka
Yang satunya dia A, B, C, D, P. Yang kedua itu kan yang alasnya yang di depan, yang di alas bawah sini. Yang kedua yang alasnya di atas ini. E, F, G, H, P. E, F, G, H, P. Yang ketiga, perhatikan yang di samping sini. B, C, F, B, C, G, F. B, C, G, F, P. Yang keempat, ini dia bersesuaian dengan banyaknya sisi ya. Yang di sini A, D, H, E, A, D, H, E, P. Yang kelima, perhatikan yang di bagian depan ini, di depan kita, A, B, F, E. A, B, E, F, E, F, E, P. Yang terakhir yang di belakang sana, D, C, D, H, G. C, D, H, G, P. Nah, ini adalah banyak limas yang terbentuk. Yang berikutnya, yang kedua, jika panjang rusuk kubus adalah 12 cm, di sini 12 cm, berapa panjang tinggi limas masing-masing limas itu? Jadi di sini dari titik yang ini, katakanlah ini titik M, dari titik M ke P itu berapa? Nah, di sini kan titik P ini kan merupakan titik tengah dari kubus. Berarti jarak dari sisi ke kubus itu merupakan setengah dari sisi. Maka di sini tinggi limas itu merupakan T dan setengah dari panjang sisi, yaitu 6 cm. Jadi MP itu adalah 6 cm. Oke, kita lanjut untuk soal pengantar. Pada kubus ABCD EFGH di kiri ini, AG, BH, CE, dan DF merupakan diagonal ruang. Jika panjang AB sama dengan 8 cm, yang ini 8 cm, hitunglah volume kubus. Jadi yang pertama kita langsung jawab, volume kubus itu diperoleh dari panjang kali lebar kali tinggi kali lebar kali tinggi. Karena di sini sisinya sama, sisi kali sisi kali sisi atau sisi pangkat 3, maka di sini sisinya itu adalah 8, berarti 8 pangkat 3, berarti 512 cm, karena di sini cm kubik. Nah, yang berikutnya, sebutkan nama-nama semua limas segi 4 yang terdapat pada kubus ini, pada gambar. Nah, hitunglah volume limas. Oke, yang kedua, perhatikan yang kedua, sebutkan nama-namanya sama seperti penjelasan sebelumnya. A, B, C, D, P. Ini yang pertama. Yang kedua, yang bagian atas E, F, G, H, P. Yang bagian samping sini B, C, F, G, B, C, G, F, P. Yang bagian samping A, D, H, E, A, D, H, E, P. Yang bagian depan sini yang A, B, F, E ini A, B, F, E, P. Yang bagian belakang C, D, H, G, C, D, H, G, P. Berarti ada 6. Yang berikutnya, hitunglah volume limas. Kita tahu bahwa sendiri volume limas itu sama dengan 1/3 dari volume yang kali volume yang terbentuk. Misalnya ini dari P ini berarti setengahnya, begitu kan? Berarti yang terbentuk balok. Jadi kalau dia sudah setengah kayak gini, berarti 1/6 karena dibagi menjadi 6 kali volume kubus. Nah, di sini menjadi 1/6 karena ada 6 limas yang terbentuk. Ini ke-6-nya.
Jadi volume limasnya itu limas karena ada 6 limas yang terbentuk, maka kita bagi 6 dengan volume kubus. Jadi 512 cm kubik. Maka di sini kalau kita bagi 6 dari 512 itu hasilnya adalah 85 1/3 cm kubik, atau 85,333 dan seterusnya, 3 dan seterusnya cm kubik. Oke, jadi seperti ini ya. Nah, kalau kita susun rapi maka dia seperti ini. Oke, kita lanjut. Di sini cara lain penyelesaian soal yang ini. Jadi cara lainnya itu adalah dengan kita menghitung di sini. Nah, jarak dari tinggi limas satuannya ini, satu limasnya ini A, B, C, D, P. Jadi tingginya itu kan 4 cm, kita dapat dari setengah dari panjang sisi ini. Karena ini panjang FB nya ini 8, maka setengah dari FB nya itu 4. Jadi kita sudah tahu tinggi, berarti luas alas dikali dengan tinggi. Jadi luas alas dikali dengan tinggi, luas alasnya itu kan 8 kali 8. Jadi luas alas kali tinggi, luas volume, luas alas kali tinggi. Jadi luas alasnya itu kan 8 kali 8, 8 kali 8 dikali 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. 8 kali 8/3 kali tingginya itu adalah 4. Jadi 8 kali 8 itu 64. 64 kali 4 lagi itu sekitar 64 dikali dengan 4 sekitar 256. Nah, jadi di sini 256 kita bagi lagi dengan 3, maka kita peroleh hasilnya adalah 85,33 cm pangkat 3. Bisa juga seperti ini karena kita ketahui di sini, ingat volume limas adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi. Nah, bisa juga seperti ini, 8 kali 8 bagi 6. Karena kenapa bagi 6? Karena banyak limas yang terbentuk adalah 6. Jadi volume kubus ini kita bagi aja menjadi 6 seperti itu. Karena kenapa dibagi dengan 6? Karena setiap limas yang terbentuk itu merupakan limas yang kongruen. Oke, kita lanjut. Di sini volume limas rumusnya adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi, di mana LA-nya itu luas alas dan luas alas limas dan T-nya itu tinggi limas. Kita langsung ke contoh pada gambar limas di kanan yang ini. Alasnya berbentuk persegi panjang dengan ukuran 11 kali 10, berarti panjangnya 11, lebarnya itu adalah 10. Jika tinggi limas itu 12 cm, hitunglah volume limas itu. Jadi volume limas itu sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi. Nah, luas alas itu kan berbentuk persegi panjang, berarti panjang kali lebar. 1/3 kali panjang kali lebar itu 11 kali 10 dikali tingginya itu 12. Berarti di sini 1/3 kali 12 itu 4 dikali dengan 11 dikali dengan 10 sama dengan 4 kali 11 itu 44 dikali dengan 10 itu 440. Jangan lupa satuannya adalah cm, pangkatnya itu 3 karena kita berbicara tentang volume. Kalau kita berbicara tentang luas, satuannya pangkat 2. Nah, kalau kita catat rapi hasil ini, maka tercatat seperti ini. Oke. Nah, kita lanjut. Di sini ada contoh 2. Diketahui volume limas segitiga ABCP yang ini di kanan ini 342 cm kubik. Jika pada segitiga ABC yang ini, segitiga ABC yang ini
merupakan segitiga siku-siku di C. Ini ada tanda siku-siku di C. AB sama dengan 15 dan AC sama dengan 9. Tentukan tinggi OP. Nah, yang diketahui adalah volume 1/3 kali luas alas kali tinggi, di mana volumenya 342 cm3. Namun di sini yang ditanyakan adalah tinggi. Maka untuk mencari tinggi kita pastinya sudah ketahui bahwa seperti ini. 1/3 volume sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi. Jadi volumenya itu 342 sama dengan 1/3 luas alasnya kita belum ketahui. Maka di sini untuk mencari luas alas kita menggunakan teorema Pitagoras, karena di sini yang terbentuk adalah segitiga siku-siku. Berarti luas alas bisa kita cari dengan cara setengah dikali dengan alas dikali dengan tinggi. Karena di sini segitiga siku-siku, maka alasnya 9, setengah dikali dengan 9 dikali dengan tinggi. Tinggi segitiga ini CB, ini maksudnya CB. Di sini kan kita belum tahu. Maka di sini kita cari CB itu sama dengan akar dari 15 kuadrat dikurangi dengan 9 kuadrat. Maka CB sama dengan akar dari 15 kuadrat itu 225 dikurangi dengan 81. Maka CB itu atau BC itu sama dengan akar 144. Maka kita peroleh panjang CB itu adalah 12. Nah, di sini itu 12. Maka 1/2 kali 9 kali 12. Maka hasilnya adalah 54 cm persegi. Jadi kita sudah dapat 54 cm persegi. Nah, tingginya kita belum tahu, T. Kita anggap T di sini. Oke, yang berikutnya kita sudah 54 kita bagi lagi menjadi 3. Nah, di sini 54 kita bagi dengan 3 itu hasilnya adalah 18. Maka 342 sama dengan 18 dikali dengan T. Maka T-nya sama dengan 342 kita bagi dengan 18. Maka kita peroleh tingginya itu tingginya OP ini kan. Tingginya OP itu sama dengan 342 bagi dengan 18. Maka hasilnya adalah 19. Maka kita sudah peroleh hasilnya adalah 19. Nah, seperti ini ya. Jadi tinggi dari volume ini adalah 19 cm. Jika kita susun rapi, maka untuk mencari luas alas sama dengan luas segitiga ABC yang ini. Jadi setengah kali AC dikali dengan BC sama seperti ini. Nah, untuk mencari BC, sendiri, maka kita peroleh yang seperti ini tadi. Tergantung mana yang setelah kita peroleh semua ini, baru kita lanjut untuk mencari tingginya. Maka kita dapat tinggi limas itu adalah 19 cm. Oke, di sini kita lanjut untuk pembahasan yang berikutnya. Nah, kita lanjut di contoh 3. Sebuah hiasan berbentuk limas segi 6 ditempatkan dengan terbalik di dalam kotak bentuk prisma tembus pandang seperti gambar di kanan ini. Yang ini ya. Alas prisma adalah segi 6 beraturan dengan panjang sisi 4 mm dan tinggi hiasan sama dengan tinggi kotak, yaitu 3 mm. Tentukan volume ruang kosong dalam kotak tersebut. Jadi di sini ada terdapat prisma. Jadi volume kosong yang diketahui adalah sisi alas prisma atau sisi alas hiasan berbentuk 4 mm. Jadi di sini 4 mm dan tingginya itu dari titik ini ke bawah sini
itu tingginya adalah 3 mm. Ini tingginya 3 mm. Nah, volume ruang kosong dalam kotak yang kosong ini, yang bukan berwarna biru, itu yang dimaksud adalah, jadi di sini kita tinggal volume ruang kosong dalam kotak itu bisa dicari dengan volume prisma tentunya prisma segi 6 di sini ya, dikurangi dengan volume limas. Nah, di sini volume prisma kita coba cari. Oke, kita pertama cari volume prisma. Volume prisma itu sama dengan luas alas dikali dengan tinggi. Nah, luas alas ini berbentuk segi 6, maka rumusnya itu adalah berapa? Jadi rumus segi 6 itu adalah 2/3 S kuadrat akar 3. Nah, di sini saya ulangi lagi, rumus segi 6, ini maaf 3/2 maksudnya. Jadi 3/2 S kuadrat akar 3 dikali dengan tingginya. Tingginya di sini kan 3 mm. Jadi di sini 3/2 sisinya itu 4 kuadrat akar 3 dikali dengan 3. Berarti di sini 4 kuadrat itu 3/2 kali 16 akar 3 kali 3, maka 16 bagi 2 itu adalah 8 kali 3 itu 24 akar 3. Ini merupakan alasnya. Kita kali lagi dengan 3, maka 24 ini kalau kita kali lagi dengan 3 hasilnya adalah 72. Jadi volume prisma yaitu 72 akar 3 mm persegi. Ini kubik maksudnya. Kubik ini merupakan volume prisma. Yang berikutnya volume limas. Volume limas sama dengan 1/3 dikali dengan volume prisma. Nah, di sini 1/3 kita kali dengan 72 akar 3 mm kubik, maka di sini hasilnya kembali lagi 24 akar 3 mm kubik. Jadi ini merupakan volume limas. Jadi volume ruang kosong itu kita sambung di sini sama dengan volume prisma tadi adalah 72 akar 3 mm kubik dikurangi dengan 24 akar 3 mm kubik, maka 72 dikurangi dengan 24 itu hasilnya adalah 48 akar 3 mm kubik. Jadi di sini volume ruang yang kosong kita sudah peroleh. Maka kalau kita susun yang rapi maka akan seperti ini. Jadi di sini volume ruang kosong itu dalam kotak 48 akar 3. Jadi ini ya. Oke, kita lanjut untuk pembahasan yang berikutnya. Luas sisi limas. Jadi kita mulai dari jaring-jaring limas. Seperti pada penjelasan awal di limas tadi sudah saya katakan bahwa sisi-sisi tegak ini dari limas membentuk segitiga. Jadi alasnya tergantung dari nama limas. Jadi di sini limas segi 5 mempunyai alasnya berbentuk segi 5. Di sini sisi limas segi 5 alasnya 1 buah segi 5 dan sisi tegaknya 5 buah segi 3. Dari semua limas tetap sisi tegaknya itu membentuk segitiga.
Karena di sini 5 segi 5, maka ada 5 buah segitiga yang terbentuk pada sisi tegaknya. Kalau 5 segi 80, maka di sini sisi tegaknya membentuk 80 buah segitiga. Jadi itu ya. Jadi di sini yang kedua, jaring-jaring 5 segi 5 itu kalau yang menyatunya itu seperti ini. Setelah kita buka, maka bentuknya seperti ini. Oke, kita lanjut. Di sini gambarlah A 1 5 segi 4 dan jaring-jaringnya, B sebuah 5 segi 6 dan jaring-jaringnya. Kita langsung saja di sini untuk jaring-jaring segi 4. Di sini seperti ini. Ini 5 segi 4, alasnya berbentuk segi 4. Jaring-jaring 5 segi 4 yang seperti ini. Oh ya, agak kepotong sebentar, saya perbaiki. Nah, seperti ini. Oke, jadi alasnya itu karena di sini namanya 5 segi 4, berarti alasnya membentuk bangun datar segi 4. Nah, jaring-jaring 5-nya seperti ini. Jadi setiap sisi tegaknya, karena di sini segi 4, ada 4 sisi tegak membentuk segitiga. Jadi ada 4 segitiga. Kalau 5 segi 5 sih ada 5 segitiga. 5 segitiga yang terbentuk. Kalau segi 6 berarti ada 6 segitiga untuk sisi tegaknya yang terbentuk. Nah, ini jawaban B. Maaf, ini jawaban B. Segi 6 ada 6 segitiga yang terbentuk. Ya, seperti itu. Nah, alasnya berbentuk segi 6 sesuai dengan namanya. Nah, di sini untuk diketahui untuk limas semua, kalau limas segi 6 beraturan, berarti semua segitiga atau sisi tegaknya itu memiliki luas yang sama. Kalau dia bilang segi 5 beraturan, berarti sisi tegaknya yang membentuk segitiga itu memiliki luas yang sama. Oke, begitupun dengan segi-segi banyak lainnya. Oke, di sini luas sisi limas. Jadi di sini pada 5 segi N, sisinya terdiri dari alas dan sisi tegak. Maka luas sisi limas sama dengan luas alas ditambah dengan luas sisi tegak. Nah, kita langsung saja untuk contoh 1, diketahui sebuah limas segitiga, semua rusuknya sama panjang sama dengan 8 cm. Hitunglah luas seluruh sisi limas itu. Oke, mari kita hitung. Di sini luas limasnya, jadi ini alasnya semuanya membentuk persegi ya. Oke, ini alasnya. Jadi di sini kalau kita lihat, kalau kita buka, ini membentuk alas membentuk segitiga sama sisi ya, dimana di sini 8, di sini itu 8, di sini itu juga 8, di sini maaf, di sini yang 8. Jadi ini menyerupai atau membentuk segitiga sama sisi dengan panjang sisinya itu adalah 8 tambah 8 yaitu 16. Jadi segitiga sama sisi. Jadi yang pertama kita bisa lihat di sini luas alas ditambah dengan luas sisi tegak. Luas alasnya itu karena di sini 3 sisi yang diketahui, maka bisa kita hitung seperti ini. Dengan K itu adalah keliling, kelilingnya itu untuk segitiga sama sisi yaitu keliling 8 tambah 8 tambah 8 itu sama dengan 24 cm. Nah, setengah dari keliling itu 12. Maka rumusnya untuk menghitung luas segitiga itu bisa dipakai rumus ini, di mana S1, S2 dan S3 nya ini merupakan panjang dari sisi pertama, ini S1, sisi kedua S2, sisi ketiga S3, di mana sisi pertama, sisi kedua dan sisi ketiga ini memiliki panjang yang sama yaitu 8 cm. Maka di sini kalau kita substitusikan, kita superoleh setengah K sama dengan 12, maka setengah K kita ganti dengan 12. 12 kurang 8 dikali dengan 12 kurang 8 dikali dengan 12 kurang 8. Maka di sini kita peroleh luas alas sama dengan akar dari 12 kali 4 kali 4 kali 4. Nah, di sini kalau kita saya bilang di sini luas alas sama dengan akar dari
12 kali 4 dikali 4 dikali 4 itu sama saja dengan, kita lihat di sini 12 ini kita bisa pecahkan menjadi berapa kali berapa. Ingat harus bilangan kuadrat. Berarti 4 kali 3 kali 4 kali 4. Maka ini bisa kita bilang begini. Akar 4 kali akar 3 kali akar 4 kali akar 3 biar mudah dipahami ya. Berarti di sini 2 kali akar 3 kali 2 kali 2 karena akar 4 itu 2, akar 4 itu 2, akar 4 itu 2 dan akar 3 itu bukan bilangan bulat tapi ini bilangan irasional. Maka 2 kali 2 kali 2 itu sama dengan 2 kali 2 itu 4, 4 kali 2 itu adalah 8. Jadi di sini 8 akar 3. Ingat 2 kali 2 kali 2. Oh iya kurang 1, maaf. Di sini kurang 1 ya. Kurang 1 jadi tambah lagi akar 4. Di sini kali lagi dengan 2. Jadi di sini bukan 8 akar 3 melainkan 16 akar 3. Nah, seperti itu ya, sama seperti yang di atas. Oke, seperti ini ya. Jadi, nah, atau di sini jika kita sudah mengetahui luas salah satu sisinya ini adalah 16 akar 3, berarti luasnya juga di sini adalah 16 akar 3. Begitu juga di sini 16 akar 3, berarti di sini juga 16 akar 3 karena sisinya sama-sama 8 semua nih. Segitiganya dia membentuk segitiga dan di mana segitiga ini masing-masing sisinya itu memiliki panjang yang sama yaitu 8 cm. Maka kita bisa luas alas itu sama dengan 16 akar 3 ditambah lagi dengan sisi tegaknya ini kan sama, jadi 1, 2 dengan 3. Jadi 3 dikali 16 akar 3 menjadi 16 akar 3 tambah 48 akar 3 menjadi 64 akar 3. Jadi luas sisi limas adalah 64 akar 3. Nah, seperti itu ya. Nah, kita lihat di sini. Oke. Kita lanjut lagi untuk contoh yang kedua. Perhatikan gambar di kanan ini ada 5 segi 4. 5 segi 4-nya merupakan belah ketupat. Nah, belah ketupat ini kan bagian dari segi 4 juga. Jadi alas limas adalah belah ketupat ABCD. Luas ABCD 384 cm persegi dan volume limas ABCDP itu sama dengan 3072 cm kubik. Jika AB dan 20 cm, jika AB sama dengan 20 cm, hitunglah luas sisi tegak limas tersebut. Jadi yang kita perlu adalah luas sisi tegak limas. Nah, di sini luas ABCD kita sudah tahu. Luas ABCD itu kan 384 cm persegi. Kita catat luas ABCD itu sama dengan 384. Ingat, ini belah ketupat. Jadi luas dari ABCD itu sendiri sama dengan luas 384 ini diperoleh dari setengah kali D1 kali D2. Maksudnya D1 diagonal 1 dan D2 ini diagonal 2. Maka di sini 384 ini sama dengan setengah kali diagonal 1 yang ini DB atau BD ditambah dengan AC. Nah, sekarang kita mau cari apa nih yang hitunglah luas sisi tegak. Setengah kali alas kali tinggi. Jadi goalnya kita adalah luas sisi tegak. Luas sisi tegak. Karena luas sisi tegak di sini ada 4, maka di sini 4 luas sisi tegaknya itu kita gabungin semuanya nanti. Jadi luas sisi tegak sama dengan satunya dulu
4 dikali dengan segitiga ABP. Nah, di sini 4 kali segitiga ABP luasnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Nah, di sini 4 dikali dengan setengah dikali dengan alasnya itu 20 kali tingginya. Sedangkan di sini luas ABCD itu kita sudah tahu, panjang sisinya juga kita sudah tahu. Nah, volume limasnya juga kita sudah tahu. Jadi tingginya di sini berapa? Di sini itu berapa? Nah, di sini kita mau cari, di sini ada titik tengah, di sini T yang tingginya ini yang kita perlu ketahui. Di sini kan OKA ini itu setengah dari AB. Jadi perhatikan, untuk menentukan T ini tingginya kan kita belum ketahui ini. OP-nya juga kita belum ketahui. OP juga belum kita ketahui. Nah, untuk mengetahui tinggi kita harus ketahui dulu OP-nya berapa, sehingga kita bisa tahu T-nya tingginya ini, sehingga kita bisa menghitung luas ABP. Nah, di sini katakanlah ini M. Jadi OM, jadi kita sudah ketahui OM itu sama dengan 10 karena setengah dari 20. Ini nih. Kalau kita teruskan ke sana, maka di sini ON itu ditambah dengan OM sama dengan AB. Nah, jadi OM-nya itu adalah 10, OP-nya juga belum kita ketahui. Cara mengetahui OP adalah luas. Ini kita tidak perlu cari lagi, diagonalnya saya rasa kita tidak perlu cari ya, karena informasinya tidak dibutuhkan. Oke. Di sini luas ABCD-nya 384, sedangkan volume itu sama dengan 3072 cm kubik, ini cm persegi. Nah, di sini untuk mengetahui volume itu sama dengan 1/3, ini kan volume limas, 1/3 dikali dengan luas alas dikali dengan tinggi prisma atau dikali dengan OP. Nah, di sini volumenya adalah 3072 sama dengan 1/3 dikali dengan 384 karena luas alasnya adalah 384 dikali dengan tingginya itu adalah OP. OP-nya kita belum tahu. Jadi di sini 384 itu kita kali dengan 1/3 atau 384 kita bagi dengan 3. Maka hasilnya adalah 128. Di sini 3072 sama dengan 128 kali OP. Maka kita peroleh OP sama dengan 3072 kita bagi dengan 128. Maka hasilnya adalah, nah 3072 ini kita bagi lagi dengan 128, sehingga hasilnya adalah 24. Nah, OP-nya ini kita sudah tahu 24. OP-nya 24. Maka di sini kita untuk mengetahui MP yang merupakan tinggi dari segitiga. Jadi MP, perhatikan segitiga yang ini. Segitiga siku-siku dari di sini M, di sini P, di sini O, di sini segitiga siku-siku. OM itu adalah 10, di mana di sini OP itu sama dengan 24. Maka untuk MP itu sama dengan T yang ini, tinggi segitiga yang miring, itu sama dengan akar dari 24 kuadrat ditambah dengan 10 kuadrat. Kita menggunakan teorema Pythagoras
karena yang terbentuk adalah segitiga siku-siku. 24 kuadrat itu sama dengan 576. 576 ditambah 10 kuadrat itu sama dengan 100. Maka T sama dengan 676. Akar dari 676. Jadi T di sini adalah akar dari 676. Jadi akar dari 676 itu adalah 26. Jadi T di sini adalah 26. Jadi MP-nya di sini yang merupakan tinggi dari salah satu sisi tegak dari limas ini adalah 26. Jadi luas sisi tegak 4 dikali dengan 1/2 dikali dengan 20 dikali dengan 26. 1/2 kali 20 itu 10, jadi 4 kali 10 kali 26. Jadi 4 kali 10 itu 40 kali 26 itu jadi 40 kali 26 sama dengan 1040 cm persegi. Jadi luas sisi tegaknya adalah 1040 cm persegi. Nah, jika kita tulis rapi maka akan seperti ini. Oke. Nah, tergantung yang mana dipahami, bisa juga di sini, bisa juga yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, kita lanjut. Di sini yang terakhir, contoh 3, gambar di kiri ini adalah jaring-jaring limas yang terbuat dari karton dengan luas seluruh sama dengan 360 cm persegi. Alasnya PQRS adalah persegi. Berarti kalau persegi di sini 10, di sini 10, di sini 10, di sini 10 juga. Nah, dengan panjang sisi 10 cm. Hitunglah volume limas yang akan dibentuk. Nah, hitunglah volume limas yang akan dibentuk. Ingat, di sini jaring-jaring limas yang terbuat dari karton, luas seluruhnya itu adalah 360. Jadi sudah di sisi rusuknya itu 10 cm. Jadi yang ditanyakan itu adalah volumenya. Jadi tinggi limas yang akan kita cari. Oke, yang pertama di sini kalau kita lihat kita cari dulu sisi tegaknya. Jadi kalau saya gambarkan segi empatnya seperti ini. Ini yang saya gambarkan. Oke, jadi tinggi limasnya tuh di sini. Jadi dia tingginya di sini, di sini, di sini. Oke. Nah, seperti ini limasnya. Jadi tinggi yang dimaksudnya itu yang di tengah sini yang merupakan titik tengah alas. Titik tengah alasnya sini, tingginya ini. Oke. Jadi di sini ada alasnya itu P, Q, PQRS, RS. Di sini ada misalnya T. Nah, di sini ada T. Oke. Jadi di sini yang perlu kita ketahui untuk mencari tinggi volumenya itu adalah kita langsung saja volume limas. Volume limas itu sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi. Nah, volume limas ini 1/3 kali luas alas kali tinggi. Kita bisa peroleh 1/3 kali luas alasnya berarti 10 kuadrat karena berbentuk persegi, berarti sisi kali sisi dikali dengan tinggi. Tinggi di sini kita belum tahu. Berarti di sini 1/3 kali 100 kali tinggi. Jadi di sini untuk mengetahui tinggi berarti di sini kita perlu mencari luas dari sisi ininya. Sisi semuanya itu 360. Jadi di sini luas seluruh sisi luas seluruh sisi
itu sama dengan luas alas ditambah dengan 4 kali luas tegak sisi tegak, luas sisi tegak. Oke. Di sini luas alasnya itu sudah 100. Kalau luas seluruhnya kan 360. Luas alasnya sudah 100 ditambah dengan 4 kali luas segitiga, luas sisi tegak atau luas sisi, kita ambil salah satunya saja. Berarti di sini 360, 100-nya kita pindah ruaskan menjadi 360 dikurangi dengan 100 sama dengan 4 dikali dengan luas segitiga itu kita ambil salah satunya, misalnya kita ambil ini PST, segitiga PST. Jadi di sini 260 hasil dari 360 kurang 100 sama dengan 4 dikali dengan segitiga PST. Maka kita dapat segitiga PST-nya itu adalah 260 kita bagi dengan 4. Maka 260 itu kita bagi dengan 4. 260 kita bagi dengan 4, hasilnya sekitar 65. Nah, 65 ini untuk PST-nya saja. Jadi, perhatikan segitiga PST itu kan diperoleh dari setengah kali alas kali tinggi. Tingginya ini kita simbolkan dia dengan X. Berarti di sini 5, di sini 5. Begitu kan? Jadi, setengah kali alas kali tinggi. Jadi 1/2 kali alas kali X, X-nya itu yang tinggi tadi sama dengan 65. Jadi alasnya 1/2 dikali alasnya itu sama dengan 10 dikali X sama dengan 65. Maka di sini 5 kali X sama dengan 65. 5-nya diperoleh dari setengah kali 10. Maka X sama dengan 65 dibagi dengan 5. Maka X sama dengan 65 bagi 5 itu sama dengan 13. Jadi T-nya di sini adalah 13. Berarti di sini ya kita sudah, misalnya di sini ini yang terbentuk segitiga siku-siku. Di sini katakanlah di sini O. Di sini kita katakanlah di sini titik M. OM. Perhatikan segitiga siku-siku. Perhatikan segitiga siku-siku yang terbentuk dari O, M dengan T. Jadi yang akan kita cari di sini adalah OT-nya di sini. OT yang merupakan tinggi. Disinilah T-nya yang dimaksud. T-nya, sedangkan OM itu setengah dari panjang sisi PQ, yaitu 5. TM-nya tadi adalah yang ini, TM yaitu X. X-nya tadi itu 13. Maka T-nya itu berapa? Karena di sini membentuk segitiga siku-siku yang ini TOM, maka untuk T sama dengan akar dari 13 kuadrat dikurangi dengan 5 kuadrat. Maka T sama dengan akar dari 169 dikurangi dengan 25. Maka T kita peroleh akar dari 144. Maka T akar dari 144 itu adalah 12. Nah, berarti T-nya di sini adalah 12, sehingga kita lanjut perhitungan 1/3 kali 100 dikali dengan T-nya kita ganti dengan 12. Maka 12 bagi 3 itu sama dengan 4. 4 dikali 100. 4 dikali 100 itu sama dengan 400. Jangan lupa satuannya adalah cm volume. Karena kita berbicara tentang volume, pangkatnya adalah 3. Oke, sampai di sini semoga bisa dipahami. Sampai di sini dulu pertemuan kita pada
pertemuan kali ini pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan yang berikutnya. Semoga dipahami dan jangan lupa juga untuk dicatat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat. Tetap belajar di rumah dan ingat prokes. Selalu jaga diri dari segala macam virus yang sedang melanda kita saat ini, yaitu COVID-19. Oke, selamat belajar di rumah.